Jadi keuntungannya menggunakan nipple ini rekan, selain tidak terlalu banyak terbuang airnya di saat DOD ini minum, juga mengurangi kebecekan pada kandang rekan. Jadi DOD ini minum secukupnya rekan. Oke, selamat siang rekan-rekan ternak, kembali lagi di channel Kandang 3R, channel yang membahas seputar hewan unggas. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan nipple ya rekan-rekan. Penggunaan nipple atau air minum untuk DOD bebek packing atau DOD bebek pedaging rekan-rekan. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit gambaran buat rekan-rekan semuanya. Siapa tahu bisa menjadi referensial buat rekan-rekan semuanya. Nah, ini dia rekan-rekan contoh tempat minum nipple. Kita di sini menggunakan sistem otomatis rekan-rekan. Kegunaannya apa rekan-rekan? Tempat minum nipple ini dibandingkan dengan tempat minum yang lainnya atau tempat minum otomatis yang sistem yang ukurannya besar ya rekan-rekan. Ada juga yang tempat minum yang ukurannya menggunakan wadah minumnya itu menggunakan talang air itu rekan-rekan. Seperti pada di kandang kita sebelumnya, kandang pembesaran kita ada juga yang menggunakan tempat minum menggunakan talang air rekan. Jadi keuntungannya menggunakan nipple ini rekan, selain tidak terlalu banyak terbuang airnya di saat DOD ini minum, juga mengurangi kebecekan pada kandang rekan. Jadi DOD ini minum secukupnya rekan, dan juga tidak DOD ini tidak mandi rekan. Jadi air minumnya itu cukup buat minum DOD. DOD tidak mandi. Ketika DOD mandi, otomatis badan DOD ini basah ya rekan. Itu bisa menimbulkan DOD kedinginan. Secara tidak langsung DOD bisa mengalami kematian rekan-rekan. Nah, di sini selain mengurangi kebecekan juga menghindari bau rekan-rekan. Kandang tidak bau. Sistem kering ya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Cara kerja nipple ini rekan-rekan, jadi seperti ini rekan-rekan. Ketika bebek itu mematuk tuas kuning ini rekan-rekan, nah, otomatis air langsung keluar ya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya rekan-rekan ya. Jadi kebecekan di kandangnya itu berkurang rekan-rekan. Beda dengan tempat minum yang seperti TMO itu bisa banyak mengeluarkan atau membuang air. Jadi air itu bisa terbuang.
seperti ini rekan-rekan. Di sini kita bisa melihat rekan-rekan, tidak terlalu becek ya rekan-rekan. Bagian bawahnya ini tidak terlalu becek, jadi otomatis kandang ini tidak bau rekan-rekan. Untuk tempat pakan kita di sini menggunakan full 24 jam pakan kita sediakan. Jadi usahakan jangan sampai kosong ya rekan-rekan. Ini perkiraan DOD usia 6 sampai 7 hari rekan-rekan. DOD ini. Di sini kita menggunakan pemanas manual seperti ini rekan-rekan. Sederhana ya rekan-rekan. Kita setiap sore itu udah diwajibkan menggunakan api unggun ini rekan-rekan. Jadi udara di kandang ini selalu hangat ya rekan-rekan. Seperti ini. Ini kita biasa menggunakan api unggun ini di usia 0 hari. Rekan-rekan. Ketika DOD turun tanah, itu biasanya kita turunkan di usia 7 hari. Periode-periode sebelumnya kita turunkan itu di usia 14 hari rekan-rekan. Cuman ini kita mencoba di usia 7 hari. Nah, di saat usia 7 hari kita sudah menggunakan api unggun ini rekan-rekan. Pemanas pemanas ini disebutnya pemanas manual atau pemanas buatan rekan-rekan. Seperti ini. Itu kita menggunakan api unggun ini di saat usia 7 hari sampai 14 hari rekan-rekan. Itu kita setiap sore kita menggunakan api unggun ini rekan-rekan, pemanas buatan ini. Cuman perlu diperhatikan juga ya rekan-rekan, kita juga melihat kondisi cuaca rekan-rekan. Di saat kita memasuki cuaca penghujan rekan-rekan, itu kita biasanya lebih dari 14 hari kita menggunakan pemanas ini rekan-rekan. Bisa usia 20 hari, 21 hari. Cuman kita biasanya membataskan di usia 21 hari. Mengapa kita bataskan sampai usia 21 hari rekan-rekan? Jadi DOD ini, BB ini dari usia 0 hari sampai ke 21 hari, BB ini membutuhkan kehangatan rekan-rekan. Jadi di saat usia 21 hari ke atas, BB ini sebaliknya rekan-rekan, membutuhkan cuaca yang dingin rekan-rekan. Jadi itu perbedaannya rekan-rekan. Usia 0 sampai 14 hari sampai 21 hari DOD membutuhkan kehangatan. Jadi di usia 21 hari ke atas sampai panen, BB itu membutuhkan cuaca yang dingin, cuman ya tidak terlalu dingin-dingin juga ya kan. Nah, seperti ini. Ini siapa tahu buat rekan-rekan semuanya bisa menjadi contoh. Di sini kandang kita tidak bau ya rekan-rekan. Biasanya buat rekan-rekan semuanya yang terkendala mengiranya bebek ini bau, jadi rekan-rekan yang tadinya niat ingin mencoba beternak, jadi tidak mau beternak dikarenakan bayang-bayang karena bebek itu bau, identik bau.
Nah, di sini bebek ini tidak bau, rekan-rekan. Kandang ini tidak bau. Selain menggunakan TMO ini, tempat otomatis ini, tempat minum otomatis ini, kita rajin menyemprot, kita rajin membersihkan kandang. Di sini kita 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu minimal, seminggu minimal 1 kali lah kita semprot kandang ini. Kita menyemprotnya menggunakan desinfektan agar kandang tetap steril, terhindar dari virus, penyakit. Otomatis bebek ini sehat ya rekan, dan menghasilkan panenan yang memuaskan rekan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan buat rekan-rekan semuanya. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan buat rekan-rekan semuanya, silahkan komen di kolom komentar rekan-rekan. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan.